Hai adik-adik, perkenalkan, kakak adalah Durrah Fuadin Kurniati. Hari ini kakak akan membacakan salah satu judul buku dari seri Bijak Mengelola Sikap karya kakak. Seri Bijak Mengelola Sikap sendiri ada 5 judulnya. Yang pertama, Tanaman Istimewa Kelinci. Yang kedua, ada Kejutan di Pagi Hari. Apa ya kejutannya? Yang ketiga, Bulu Telinga Kuda Nil. Nah tuh, ada apa dengan bulu telinga kuda Nil? Yang ini undangan untuk Tuan Kalong. Apa ya isi undangannya kira-kira? Tapi hari ini kakak akan bacakan yang ini, Sigung yang Sangat Pemalu. Buku ini diilustrasikan oleh Kak Bella Ansori. Ilustrasinya lucu sekali. Kita baca yuk sama-sama. Sigung yang Sangat Pemalu. Sigung sangatlah pemalu. Dia tidak pernah menyapa terlebih dahulu saat berpapasan dengan binatang lainnya. Sigung lebih suka menundukkan kepala. Bahkan, dia akan bersembunyi di balik pepohonan bila ada binatang yang akan melintas di hadapannya. Kayak gini nih. Tuh, sembunyi dia. Padahal, Sigung memiliki bulu yang indah. Warnanya hitam pekat. Ada garis putih yang tegas dari kepala sampai ekornya. Ekornya pun cantik sekali. Sigung juga memiliki hidung yang lucu. Tapi Sigung tidak ingin menampilkan semua itu. Dia lebih suka bersembunyi dan menjauh dari teman-temannya. Saat binatang lain bermain bersama, Sigung lebih suka menyendiri. Walau teman-temannya tampak asyik bermain kejar-kejaran, Sigung enggan bergabung bersama mereka. Dia memilih duduk di balik semak-semak sambil memperhatikan. Tuh, temannya asik main, Sigung cuma ngelihat aja. Saat mencari makan, Sigung memilih melakukannya di malam hari. Malam yang gelap akan menyembunyikannya dari mata siapa saja. Lagi pula, saat itu kawan-kawannya pasti memilih untuk tidur nyenyak di dalam sarang. Saat itulah Sigung akan dapat dengan leluasa berlari lincah mengejar mangsa. Suatu kali, Sigung pernah mendapatkan undangan dari Landak. Sigung memilih tidak menghadiri undangan itu. Padahal, rumah Landak tidak jauh dari sarang Sigung. Sigung lebih memilih tidur di rumah, walau dia sulit memejamkan mata karena kemeriahan pesta. Sebenarnya Sigung bukan tak mau datang. Dia hanya malu pada kawan-kawannya. Tuh, tidur dia. Tapi apa sih yang membuatnya malu hingga tak mau bertemu siapapun? Oh, rupanya Sigung tidak ingin mengganggu kawan-kawannya dengan aroma tubuhnya yang khas. Sigung tidak percaya diri dengan bau badannya itu. Rasanya dia ingin membuang saja kantong yang tersimpan di bawah ekornya. Kantong itu bisa tiba-tiba menyemprotkan bau busuk yang dapat membuat binatang lain menangis atau pingsan. Sigung tidak ingin menyakiti teman-temannya. Gitu ya. Sigung tidak mau kejadian bersama ular terulang. Saat itu, Sigung yang sedang asyik mencari makan, tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran ular. Tentu saja dia kaget dan segera mengeluarkan bau tak sedap dari ekornya. Ular pun terkejut. Matanya berair dan pingsan. Tuh, pingsan deh. Sigung menyesal. Padahal dia tidak bermaksud menyakiti ular. Bukannya minta maaf, Sigung malah kabur. Dia memilih bersembunyi di dalam sarangnya
selama berhari-hari dan enggan keluar. Sejak itu, Sigung tidak mau lagi mendekati binatang lainnya. Kasih. Cerpelai tahu akan hal itu. Diam-diam, dia menyiapkan kejutan untuk Sigung. Sudah lama Cerpelai tidak bermain dengan sahabatnya itu. Maka suatu pagi, Cerpelai meletakkan sebuah kotak hadiah di dalam sarang Sigung. Apa ini? Tanya Sigung pada dirinya sendiri. Dia merasa tidak yakin, tapi penasaran apa isinya. Pelan-pelan, Sigung membuka kotak berpita itu. Rupanya ada sebuah botol di dalamnya. Botol itu memiliki bentuk yang unik. Ada cairan berwarna biru di dalamnya. Terdapat tulisan, "Tekan di sini," di sisinya. Sigung pun menekannya. Apa ya yang terjadi setelah ditekan? Aroma harum pun semerbak di dalam sarang Sigung. Sepertinya ini yang kubutuhkan, seru Sigung senang. Sigung pun menyemprotkan parfum itu ke seluruh tubuhnya. Setelah menyemprotkan parfum ke tubuhnya, Sigung jadi percaya diri. Dia berani keluar rumah dan bergabung dengan teman lainnya. Dia mau ikut main kejar-kejaran dan tidak takut lagi dengan aroma tubuhnya yang bau. Dia tidak khawatir akan dijauhi. Cerpelai senang melihat Sigung kembali ceria seperti dulu. Teman-teman Sigung pun semakin banyak karena dia tidak memilih teman. Seminggu kemudian, parfum Sigung habis. Tidak. Sigung bingung. Apa yang harus dia lakukan? Padahal nanti sore dia berjanji akan datang ke rumah musang. Nah, adik, jika kamu jadi Sigung, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu memilih tidak datang ke rumah musang, bukalah halaman 18. Nih, adik-adik bisa milih nih. Jika kamu memilih datang ke rumah musang, bukalah halaman 21. Adik-adik pilih yang mana? Kita coba pilihan kedua yuk. Nih, pilihan kedua, halaman 21. Nah, Sigung bimbang. Tapi dia ingat, saat bermain dengan temannya, dia tidak pernah mengeluarkan bau tak sedap. Sigung yakin dia tidak akan mengeluarkan bau itu apabila tidak ada yang mengganggunya. Maka Sigung pun pergi ke rumah musang. Di rumah musang, Sigung bermain dan bersenang-senang. Ada banyak kawannya lain di sana. Ada kelinci, monyet, juga cerpelai. Mereka bermain sampai bosan. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih seru dan berbahaya? Saran monyet. Sigung menggeleng. Dia tidak setuju. Dia khawatir akan ketakutan dan mengeluarkan bau. Ayolah, pasti akan menjadi hari yang tak terlupakan. Monyet memaksa. Kelinci, musang, dan cerpelai mengangguk. Sigung pun akhirnya terpaksa ikut mengangguk. Rupanya mereka menuju pinggir hutan. Mereka ingin mengintip perkampungan manusia. Saat itu, monyet mencoba bergelantungan pada tali sambil berteriak dan tertawa. Tiba-tiba, semua binatang terperangkap. Seorang manusia tiba-tiba keluar dari persembunyiannya. Manusia itu menghampiri mereka sambil tersenyum menyeringai. Dia hendak menangkap monyet, cerpelai, kelinci, musang, dan Sigung. Tapi dengan cekatan, Sigung menyemprotkan bau tak sedap saat mata manusia yang menyeramkan itu menatap Sigung yang mungil. Cerot! Manusia itu pingsan. Bau Sigung benar-benar tak tertahankan.
Binatang yang terperangkap bersama Sigung pun terlepas dan kabur. Mereka bergegas berlari kembali ke hutan dan berjanji tak akan bermain ke tempat yang berbahaya lagi. Semua binatang berterima kasih pada Sigung yang telah menyelamatkan mereka. Sekarang Sigung tahu, ternyata bau tak sedap itu bukan kelemahannya, tapi justru senjata yang menjadi kelebihannya. Yeay! Selesai. Nah, adik-adik, kalau mau tahu pilihan yang pertama isinya apa, baca dong bukunya, beli ya, Sigung yang sangat pemalu. Dan jangan lupa koleksi juga judul-judul yang lainnya, semuanya juga seru-seru loh. Nih, wah sampai nih. Sampai jumpa adik-adik.